Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Selamat pagi semuanya. Oke, pada hari ini, dalam video kali ini, saya akan melakukan tutorial menggunakan SPSS dalam membahas terkait dengan materi uji tes sama analisis regresi linear sederhana. Nah, di sini saya sudah mencantumkan dia punya papernya atau makalahnya. Di sini ada uji T, yang dimana uji T ini merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji kebenaran dan kepalsuan hipotesis nol. Di mana uji T ini termasuk dalam golongan statistika berparametrik. Statistika uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji T itu adalah salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua mean atau dua rata-rata ataupun dua kelompok. Nah, pada dasarnya uji T ini bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat melalui adanya perbedaan variabel terikat pada kedua kelompok sampel. Nah, adapun hipotesis dari uji T itu sendiri, yang dimana H0 itu tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang artinya H0 itu rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan kalau A itu ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Artinya, rata-rata kedua kelompok ini tidak sama. Nah, dalam melakukan uji T, tentu ada asumsi atau uji prasyarat yang harus kita penuhi. Yang dimana prasyaratnya itu ada data sampel harus distribusi normal atau melakukan uji normalitas. Yang kedua, varians data harus homogen. Atau kita juga eh, melakukan uji homogenitas. Dan skala pengukuran data berupa interval atau rasio. Nah, untuk memahami lebih lanjut, maka di sini kami disuruh untuk melakukan mengumpulkan data dengan eh, adanya kasus. Jadi di sini saya membahas terkait kasus, di mana bukan kasus sih, data dari seorang mahasiswa universitas swasta di Yogyakarta yang melakukan penelitian mengenai sistem penilaian kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan paradigma yang menekankan keseimbangan antara penilaian proses dan hasil akhir. Nah, fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif atau penilaian proses belajar harian dengan asesmen sumatif atau penilaian ujian akhir pada diri siswa itu sendiri. Nah, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini itu ya adalah siswa kelas 11 IPA 2 yang dipilih secara acak dengan jumlah sampel sebanyak siswa itu 30 siswa. Nah, dari kelompok siswa tersebut, peneliti mengumpulkan dan dua jenis data nilai dari suatu capaian pembelajaran yang sama, yaitu rata-rata skor asesmen formatif dan skor asesmen sumatif mereka. Nah, berdasarkan dari masalah ini, peneliti akhirnya mengangkat judul dari kasus ini, yaitu evaluasi sistem penilaian kurikulum merdeka dengan menganalisis komparatif capaian asesmen formatif dan asesmen sumatif siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, di sini adapun variabel penelitiannya itu adalah asesmen formatif menjadikan variabel X yaitu hasil penilaian proses belajar harian siswa. Yang kedua variabel Y yaitu asesmen sumatif atau hasil penilaian ujian akhir. Nah, rumusan masalahnya tadi adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif atau penilaian harus proses belajar harian dengan asesmen sumatif atau penilaian ujian akhir pada nilai siswa. Nah,
Ini ada hipotesisnya yaitu H0 itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif dengan asesmen sumatif pada diri siswa kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, HA-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif dengan asesmen sumatif pada diri siswa kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, biasanya taraf signifikan yang sering digunakan yaitu adalah 0,05. Nah, ini adapun hasil data yang diperoleh berdasarkan hasil eh, penelitian tersebut. Nih. Nah, untuk melakukan uji ini tadi, uji T tadi sudah saya jelaskan bahwa dia harus penuhi dia punya uji prasyaratnya. Nah, di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan menggunakan SPSS. Jadi saya akan copy datanya dan langsung ke SPSS. Oke, jadi saya sudah memasukin dia punya datanya. Nah, setelah itu saya akan memberikan dia punya nama-nama variabelnya di variabel view. Nah, di sini kita akan beri variabel x dan di bawahnya variabel y. Setelah itu di desimalnya kita tadikan 0. Jadi ke 0. Sebenarnya di desimal ini opsional ya teman-teman. Jadi bisa diganti, bisa juga tidak. Tapi kalau desimalnya 2 berarti ada angka yang menjadi desimal. Variabelnya saya berikan keterangan dari variabel x dan y. Oke, di measure kita jadikan scale, semuanya scale. Nah, setelah itu kita kembali ke data view karena sudah memberikan dia punya keterangan di variabelnya. Nah, di data view kita langsung ke analyze. Dari analyze kita klik deskriptif statistika, lalu ke export. Export, lalu masukkan dia punya nilai hasil belajarnya ke dependent list. Begitu juga dengan dia punya nilai hasil ujiannya. Tipe ya tadi. Lalu kita klik plot. Nah, di plot ini, di histogram kita pastikan dia tercentang dan di normality plot. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Oke, jadi setelah kita melakukan dia punya langkah-langkah dari uji normalitas, nah berhasillah kita mendapatkan outputnya. Yang dimana pada nilai signya itu dia menghasilkan yaitu pada nilai hasil belajar harian itu signya itu 0,826 dan di nilai hasil ujiannya itu dia punya datanya itu 0,717. Nah, itu di Sapirofil. Nah, di situ juga, di sini juga bisa kita lihat dari dia punya tes normalitas melalui Kolmogorov-Smirnov. Di situ nilai signya itu 0,200 dan nilai ujian juga di 0,200. Nah, dapat kita simpulkan bahwa nilai signya ini lebih besar dari 0,05. Maka maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima dan HA ditolak, yang artinya data ini itu dalam sebaran normal. Nah, untuk menjelaskan dia punya ini kesimpulannya, kita kembali ke makalahnya. Nah, ini tadi dia punya uji normalitasnya itu yaitu hipotesisnya itu 0 H0 jika SIK lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Namun jika SIK kurang dari 0,05 data bersifat tidak normal maka A diterima dan HO ditolak. Namun karena dia punya SIK-nya itu tadi lebih besar dari 0,05 yaitu tadi eh bentar kita langsung lihat di sini aja.
di sini. Nah, ini tadi berdasarkan dia punya signya itu tadi itu adalah 0,826 dan 0,717 pada Shapiro Wilk. Dan di Kolmogorov Smirnov dia punya signya lebih 0,200 dan 0,200 juga pada nilai asesmen ujian akhir. Dan jadi sama dengan nilai asesmen hariannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dia punya outputnya itu lebih besar dari dia punya signya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dia dalam sebaran datanya itu dalam sebaran normal. Jadi setelah kita melakukan uji normalitas, maka kita akan melanjutkan uji prasyarat yang lain yaitu uji homogenitas. Nah, dalam uji homogenitas, hipotesisnya itu adalah sig lebih besar dari 0,05, maka data bersifat homogen, yang artinya H0 diterima dan HA ditolak. Namun, jika sig kurang dari 0,05, maka data bersifat tidak homogen, yang artinya HA diterima dan H0 ditolak. Nah, untuk eh, mencari dia punya homogenitas, maka kita juga akan melakukan ujinya dalam SPSS. Jadi saya akan alihkan lagi ke SPSS. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pada uji homogenitas yang sudah saya bilang tadi. Nah, di SPSS saya sudah mencantumkan dia punya data-datanya. Yang dimana pada barisan yang pertama itu adalah nilai baik nilai dari hasil eh, belajar harian siswa maupun dari nilai hasil ujian mereka. Nah, pada barisan yang kedua ini itu adalah kode. Kode ini itu untuk eh, memberi kita supaya kita tahu bahwa kode yang pertama itu adalah nilai ujian harian siswa tadi dan yang kode yang kedua itu nilai hasil ujian mereka supaya tidak bingung. Nah, sebelum melanjuti, kita ke variabel view dulu supaya menggantikan dia punya nama variabelnya. Jadi, X ini kita ganti nilai, dan di bawahnya kita kasih kelompok. Di label ini kita hapus, dan di values kita kasih keterangan. Di mana kode 1 itu adalah nilai nilai hasil belajar harian, dan kode 2 itu adalah nilai hasil ujian. Oke, setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita ke measure, di measure yang di atasnya biar kita scale, yang di bawah kita ganti nominal. Nah, setelah kita sudah mencantumkan dia punya nama data nama-nama variabelnya, maka kita kembali ke data view. Oke, di sini nama variabelnya sudah diganti, ini nilainya dan ini kelompok. Jadi setelah ini kita ke analyze. Dari analyze kita ke complements. Complements langsung ke one way ANOVA. Nah, di sini kita masukkan nilai ke dependent dan kelompok kita masukkan di faktor. Setelah itu kita klik options. Nah, di options klik di homogeneity of variance. Setelah itu klik continue. Nah, karena kita sudah melakukan langkah-langkahnya, di sini ada pun keluaran output dari uji homogenitas yang ada pada test of homogeneity of variance. Nah, tepatnya di sini dinilai signya di based on mean. Rata-ratanya yaitu adalah hasilnya itu 0,445, yang dimana nilai ini itu lebih besar dari
taraf signifikan atau nilai sig lebih besar dari 0,05, yang artinya nilai, data ini itu apa? Data ini dalam varian yang sama atau homogen. Ini kita ke makalahnya. Ini. Ini. Nah, kita sudah memenuhi dia punya prasyarat dari uji T, maka sekarang kita akan melakukan dia punya hipotesisnya. Yang dimana pada uji hipotesis adapun dia punya hipotesis sendiri, yaitu H0 itu jika sig kurang dari 0,05. Ya, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif atau nilai hasil ujian, nilai hasil eh, belajar harian siswa dengan asesmen sumatif atau nilai hasil ujian siswa pada kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, namun jika SIG kurang dari 0,5, terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif dengan asesmen sumatif pada siswa kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 1 Bantul, yang artinya HA diterima dan H0 ditolak. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita juga akan melakukan uji ini dalam SPSS. Dan saya akan alihkan lagi ke SPSS. Oke, baik. Karena saya sudah melakukan uji eh, apa tadi? Uji prasyaratnya. Di sini saya sudah mencantumkan data-datanya untuk melakukan uji hipotesis atau uji T itu sendiri. Karena sudah, maka kita ganti dia punya nama variabelnya ini. Ganti nama variabelnya di di variabel view. Di sini kita ganti lagi dia menjadi variabel x dan di sini variabel y. Di desimal ini kita biarkan 0,0 dan 0-nya itu di values ini kita hapus. Oke. Setelah itu di label kita beri keterangan dari tab. Di mana nilai dan setelah itu kita ke measure. Measure kita semua scale. Nah, setelah itu karena sudah memberikan dia punya keterangan di variable view, maka kita ke data. Ya, sini sudah nama variabelnya udah diganti lagi. Lalu setelah itu kita ke analyze. Di analyze kita klik compromise, lalu ke pirate sample test. Nah, di sini nilai harian hasil belajar harian kita masukkan di variabel 1. Nah, sedangkan nilai hasil ujiannya kita masukkan di variabel 2. Lalu klik OK. Lihat di situ dia punya nilai sig-nya yang ini itu dapat 0,000, yang artinya nilai ini itu lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa eh H, eh, HA diterima dan H0 ditolak. Supaya tahu kelanjutan dari kesimpulan kita lihat di makalah ya. Nah, tadi dia punya hipotesisnya itu H0 jika sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif dengan asesmen sumatif pada siswa kelas 11 di IPA 2 di SMA Negeri 1 Bantul. Namun, si kurang jika si kurang dari 0,05, terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif dengan asesmen sumatif pada siswa kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 1 Bantul. Nah, karena tadi nilainya itu adalah 0,000, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai signya itu kurang dari 0,05, yang artinya HA diterima.
Karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian nilai asesmen formatif dengan asesmen sumatif pada siswa kelas 11 IPA 2 di SMA Negeri 1 Bantul. Ini tadi, kan di sini saya sudah mencantumkan definisi kesimpulan. Jadi setelah ini kita lanjut ke analisis regresi. Karena kita sudah melakukan uji T, membahas terkait uji T dengan dia punya hipotesisnya, maka berakhir juga penjelasan saya terkait dengan uji T itu sendiri. Untuk melanjutkan, kita lanjut di bagian analisis regresi linear sederhana. Jadi, pada analisis regresi ini merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi digunakan untuk mengkaji hubungan antara kedua jenis variabel tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, dalam analisis regresi, variabel bebas biasanya dilambangkan dengan X dan berperan sebagai faktor yang menjelaskan atau memengaruhi perubahan variabel lain. Sedangkan variabel terikat dilambangkan dengan Y dan merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, hubungan antara kedua variabel tersebut dinyatakan dalam suatu model matematis yang dapat digunakan untuk menjelaskan, mengestimasi, dan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Nah, dalam melakukan uji regresi ada beberapa ketentuan yang dilakukan, yakni eh, nah hubungan antara kedua. Nah, dalam melakukan uji regresi, ada beberapa ketentuan yang dilakukan, yakni yang pertama itu hipotesis, di mana untuk melakukan uji hipotesis ada dua cara yang digunakan, yaitu dapat dilihat dari nilai signifikansi, yang di mana dalam nilai signifikansinya ini, itu jika signya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan, nah, maka dengan itu diarti bahwa H0 diterima. Namun jika si kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sedangkan yang uji hipotesis yang kedua itu dapat dilakukan dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel, di mana jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Namun jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Selain dari hipotesis, yang dapat analisis juga terkait dengan koefisien determinasi serta persamaan regresinya. Nah, dalam melakukan analisis regresi, tentunya kita harus memenuhi dulu dia punya prasyarat analisisnya. Yang dimana itu, eh, yang pertama, kedua variabel akan diuji, yang akan diuji memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Selanjutnya itu variabel diikut dalam skala interval atau rasio. Yang ketiga itu ada variabel dependen berdistribusi normal residual. Nah, ini yang membedakan antara uji normalitas pada uji T dan juga uji normalitas pada analisis regresi. Kalau di uji T itu dia menggunakan data yang uji T yang dimana kalau di uji T itu uji normalitasnya itu menggunakan data mentah, sedangkan kalau di analisis regresi itu dia menggunakan data residual. Nah, selanjutnya itu ada hubungan korelasi yang kuat antara kedua variabel dan hubungan yang memiliki hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya itu dia juga harus bersifat homokedastisitas atau residual berdistribusi secara merata. Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian yang telah saya dapat itu di mana seorang mahasiswa program studi pendidikan matematika di sebuah universitas swasta di Yogyakarta melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Bantul dengan melibatkan 35 siswa kelas 11 sebagai sampel. Tingginya pengguna smartphone di kalangan siswa mendorong peneliti untuk mengetahui apakah prestasi belajar siswa dapat diprediksi berdasarkan tingkat pengguna smartphone.
Nah, untuk memperoleh data pengguna smartphone, peneliti menyebarkan angket yang berisi beberapa pernyataan mengenai frekuensi dan intensitas pengguna smartphone untuk kegiatan belajar maupun non belajar. Nah, skor yang diperoleh dari angka tersebut digunakan sebagai variabel prediktor. Sementara itu, data prestasi belajar diperoleh dari nilai ujian akhir semester yang digunakan sebagai variabel kriterium. Selanjutnya, kedua data tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi untuk mengetahui hubungan dan kemampuan prediksi pengguna smartphone terhadap prestasi belajar siswa. Maka, dengan rumus masalah ini, si peneliti mengangkat judul penelitiannya itu adalah pengaruh penggunaan smartphone terhadap prestasi belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bantul. Adapun variabel penelitiannya itu adalah variabel prediktor atau variabel X-nya yaitu skor pengguna smartphone siswa, sedangkan variabel kriterium atau variabel Y-nya itu adalah nilai ujian siswa. Adapun rumusan masalahnya tadi adalah apakah prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Bantul dapat diprediksi berdasarkan tingkat penggunaan smartphone. Nah, selain itu, di bawah ini ada hasil pengumpulan data, yaitu dari skor penggunaan smartphone dan juga nilai ujiannya. Nah, dari sini, setelah seperti yang telah saya bilang, jelaskan tadi bahwa untuk melakukan ujian analisis regresi, tentunya kita harus penuhi dulu dia punya uji hipotesis, uji prasyaratnya. Yang pertama itu uji normalitas residual, di mana uji hipotesis ini eh, di mana hipotesisnya jika signya lebih besar dari 0,005, maka berdistribusi normal, yang artinya H0 diterima. Namun jika si kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal atau HA di- diterima dan H0 ditolak. Nah, untuk melakukan uji normalitas ini, maka saya akan mengalihkan ke SPSS. Oke, jadi saya sudah mencantumkan data-datanya, sehingga kita di sini kita nggak memberikan dia punya keterangan di variable view. Di sini kita kasih variable X, di bawahnya variable Y. Di sini kita desimalkan 0, 0 juga. Nah, di label ini kita berikan keterangan dari X ini, yang dimana nilai variabel X itu adalah skor penggunaan kemampuan dan ujian. Setelah itu di measure kita scale, karena kita sudah memberikan dia punya nama-namanya, lalu kita kembali ke data view. Nah, dari data view kita analyze, lalu ke regression, lalu klik linear. Kita masukkan dia nilai ujian ini ke dependent, nilai skor pengguna smartphone ke independen. Lalu klik save. Lalu itu kita pastikan tercentang di unstandardized. Lalu klik continue. Oke. Nah, di sini sudah tercantum dia punya residualnya. Jadi kita bisa langsung ke analyze lagi, lalu ke non-parametric test. Untuk mencari dia punya output dari uji normalitas residual. Lalu masukkan standardized ke test variable list. Lalu pastikan dia tercentang di normalitas. Lalu klik OK. Nah, jadi ini adalah output dari uh, uji normalitas residual pada tabel one sample Kolmogorov Sirmus test yang ada di pada hasil SIG 2 Taylor, yaitu 20,200. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilai dari uji normalitas residual, nilai sigma itu lebih besar dari 0,05. Jadi,
Tadi di hipotesis, di uji normalitas, adapun dia punya hipotesisnya itu jika signya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, yang artinya H0 diterima dan HA ditolak. Namun jika signya kurang dari 0,05, maka tidak berdistribusi normal, yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Namun pada hasil output yang kita lihat tadi, dia punya nilainya itu adalah 0,200, yang artinya dia punya nilai signya itu lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, yang artinya H0 diterima dan HA ditolak. Selanjutnya, kita ke uji lain. Oke, jadi kita mencari dia punya linearitasnya dengan kita klik analyze, kita ke compare mass, lalu klik mass. Nah, di sini pada skor pengguna smartphone-nya kita masukkan di independent list, dan nilai ujiannya kita ke independent list. Lalu kita klik options, lalu klik pada test for linearity. Lalu klik continue, lalu klik OK. Jadi inilah outputnya yang di pada ANOVA table ini. Kita fokus di sini di ANOVA table. Lalu kita lihat di bagian deficient form linearity, lurus di sini. Lalu lihat di dia punya nilai dan di punya F-hitungnya. Yang dimana nilai signya itu menghasilkan 0,590, dan di hitungnya itu 0,954. Nah, dari nilai ini dapat kita dapat kita simpulkan berdasarkan dia punya hipotesis, yang dimana nilai sig ini itu lebih besar dibandingkan dengan nilai 0,05. Karena nilai signya itu 0,950 lebih besar dari 0,05, dan F hitungnya itu 0,954, sedangkan F tabel besar dari 0,954, maka H hipotesis 0 itu H0 itu diterima. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel skor penggunaan smartphone dengan skor nilai ujian bersifat linear. Nah, setelah itu, karena kita sudah melakukan uji linearitas, maka kita lanjut ke uji heterokedastisitas dengan menggunakan uji Gleiser. Adapun hipotesis dari heterokedastisitas ini sendiri yaitu adalah jika sig lebih besar dari 0,05, maka pengaruh penggunaan smartphone terhadap nilai ujian siswa tidak mengalami heterokedastisitas. Namun, jika yang dimana artinya H0 diterima dan HA ditolak. Namun, jika sig kurang dari 0,05, maka pengaruh penggunaan smartphone terhadap nilai ujian siswa mengalami heterokedastisitas, yang artinya HA diterima dan H0 ditolak. Nah, untuk mencari bukti dari uji heterokedastisita juga, kita menggunakan SPSS. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan tadi yaitu uji heterokedastisitas. Nah, dalam melakukan uji heterokedastisitas, di sini kita mencari dua variabel. Yang pertama itu variabel residual bersama dengan variabel absolut. Karena kita sudah mendapatkan variabel residual terlebih dahulu tadi, pada saat uji normalitas, maka kita akan mencari dia punya variabel absolutnya. Nah, untuk mencarinya, kita lihat di sini, kita klik transform, langsung komputer variabel. Lalu di sini kita ketik absolute, lalu underscore residual, residual. Nah, untuk di numeric expression, kita masuk ke aritmatik dulu, lalu klik dua kali absolute. Nah, di dalam kurung ini, kita ketik residual underscore 1. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan tadi yaitu uji heterokedastisitas. Nah, dalam melakukan uji heterokedastisitas, di sini kita mencari dua variabel. Yang pertama itu variabel residual bersama dengan variabel absolut. Karena kita sudah mendapatkan variabel residual terlebih dahulu tadi,
pada saat uji normalitas, maka kita akan mencari dia punya variabel absolutnya. Nah, untuk mencarinya, kita lihat di sini, kita klik transform, langsung komputer variabel. Lalu di sini kita ketik absolut, absolut, lalu underscore residual, residual. Nah, untuk di numeric expression, kita masuk ke aritmatik dulu, lalu klik dua kali absolut. Nah, di dalam kurung ini, mas kita ketik residual underscore satu. Nah, setelah itu baru kelihatan di situ di bawahnya itu ada tulisan komputer absolut underscore residual sama dengan absolut residual satu. Nah, di sini kita abaikan. Kita lihat di tabel ininya, data view-nya. Apakah di sana sudah ada dia punya variabel absolutnya apa enggak? Dia sudah ada absolut residualnya. Nah, selanjutnya kita klik analyze. Setelah itu ke regression. Lalu klik klik linear. Nah, di sini di dependent ini kita keluar dia punya nilai ujiannya, lalu klik absolute residual ke dependent, lalu klik save, lalu dari residual unstandardized ini kita hilangkan centang. Baru setelah itu kita klik continue. Lalu setelah itu kita klik OK. Hasilnya itu adalah 0,545. Nah, ini 0,545. Maka dapat disimpulkan bahwa karena nilai signya itu lebih besar dari 0,05, yang artinya pada eh, skor penggunaan smartphone lebih besar dari 0,05, yaitu 0,545, maka dapat dinyatakan bahwa H0 diterima, yang artinya model regresi dalam penelitian ini terbukti tidak terjadi gejala heterokerastisitas. Maka selanjutnya, karena semua uji prasyaratnya kita sudah terpenuhi, sudah kita lakukan, nah, maka kita akan melakukan uji hipotesis dari analisis regresi linear sederhana itu sendiri. Yang dimana di sini ada hipotesisnya yaitu H0 jika C lebih besar dari 0,5, maka pengguna smartphone tidak mengaruhi nilai ujian siswa yang artinya H0 diterima dan HA ditolak. Namun jika C kurang dari 0,05, maka penggunaan smartphone mempengaruhi nilai ujian siswa, maka HA diterima dan H0 ditolak. Nah, untuk mendapatkan dia punya, untuk membuktikan dari dia punya hipotesis ini, maka kita juga akan melakukan langkah-langkah di dalam SPSS. Maka saya akan kembali ke SPSS untuk melakukan uji hipotesisnya. Ini untuk yang terakhirnya ya. Jadi, saya jelasin lagi bahwa dalam melakukan uji regresi linear sederhana ini nanti yang akan kita dapati itu adalah dia punya eh, persamaan linearnya. Setelah itu dia punya koefisien determinansi sama dia pengujian hipotesis. Jadi saya ke SPSS dulu. Baik, jadi kita lanjut ke dia punya hipotesisnya. Linear regresi linear. Duh, salah belum. Terus kita klik dia regression linear, regression harus ke linear. Lalu di sini kita keluarkan di absolute residual, lalu masukkan nilai ujiannya. Setelah itu kita klik save. Kak, kita klik statistik. Lalu pastikan di model fit itu tercentang sama di estimasi. Lalu setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, yaitu nilai signya itu 0,000. Nah, berdasarkan dia punya persamaannya tadi, jika lebih besar dari 0,05, maka pengguna smartphone tidak mempengaruhi nilai ujian siswa. Namun, jika lebih kurang dari 0,05, maka pengguna smartphone mempengaruhi nilai ujian siswa. Berdasarkan hasil dari SIG-nya itu tadi, itu untuk hipotesis, karena kan dua mempengaruhi nilai ujian dari penggunaan smartphone itu kita lihat dari dia punya membandingkan dia punya T hitung sama T tabelnya dan juga dilihat dari dia punya nilai signya. Untuk hipotesis signya itu dia tadi nilainya itu 0,00. Maka
nilai SIG itu kurang dari 0,05, maka terbukti bahwa pengguna smartphone mempengaruhi nilai ujian siswa. Nah, untuk melakukan tes hitung baru kita dulu jelasin ini, yang bagian di sini, supaya tidak bingung ya. Jadi berdasarkan ini, dia punya output yang di atas itu diperoleh konstantanya dulu, yaitu sebesar 116,253 yang ini. Dan koefisien regresi untuk variabel pengguna smartphone yaitu 0,557 yang ini. Jadi kita bisa melakukan persamaan linear sederhana itu menggunakan rumus ini, yaitu y bar sama dengan konstanta tambah dengan b pengguna smartphone, yaitu y sama dengan 116,253 kurang 0,557. Terus konstantanya itu sama dengan 116,253. Nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel penggunaan smartphone bernilai konstanta atau nol tidak digunakan sama sekali, maka estimasi rata-rata prestasi belajar Y adalah sebesar 116,253. Sedangkan koefisien regresinya itu sama dengan 0,557. Nah, tanda nilai koefisien bertanda negatif ini yang menandakan itu adanya hubungan berbanding terbalik, yang artinya setiap terjadi peningkatan satu satuan intensitas pengguna smartphone, maka prestasi pelajar atau nilai ujian diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 0,557 satuan. Tadi sudah saya jelaskan dia punya pengujian hipotesis berdasarkan dia punya nilai signya. Sekarang berdasarkan T-hitun dan T-tabelnya. Nah, di T-hitun tadi dia punya nilai sebesar min 60,262. Nah, tanda minus ini itu hanya menunjukkan arah hubungan terbalik antara kedua variabel, bukan untuk memperkecil angka, sehingga pengujian hipotesis diukur berdasarkan nilai mutlaknya, yaitu 60,262. Nah, untuk mencari dia punya T-tabel, kita lakukan ini penjumlahan sampelnya dengan dikurang dengan 2. Yang dimana jumlah sampelnya itu 35. Lalu nilai derajat kebebasan itu sebesar 35 kurang 2 itu sama dengan 33. Jadi untuk taraf signifikan 5%, 0,05, uji dua arah diperoleh nilai tabelnya itu 2,034. Nah, berdasarkan hasil perbandingan tersebut, maka nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, sehingga dengan kriteria pengambilan keputusan karena nilai T hitung jauh lebih besar daripada T tabel, maka diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Nah, setelah itu selanjutnya kita lakukan koefisien determinasi atau R-squared. Nah, tadi mencari dia punya R-squared, yaitu adalah 0,991. Kita kembali ke makalahnya. Diperolehnya nilai koefisien determinasi yang tercermin pada kolom R square itu 0,991. Jadi, untuk mengetahui besarnya kontribusi atau persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, nilai R square itu diubah ke dalam bentuk persentase dengan rumus yang ini. Jadi, kita nilaikan 0,0991 dikali dengan 100, maka hasilnya itu adalah 9, salah di sini, no. Salah ketik. 99,1. 99,1. Maka nilai skornya sebesar 0,989 menunjukkan bahwa presentasi pengaruh pengguna smartphone terhadap prestasi belajar atau nilai ujian siswa adalah sebesar 99,1%. Yang artinya variasi naik atau turunnya prestasi belajar siswa sebesar 99,1% ditentukan secara langsung atau dapat dijelaskan oleh tinggi rendahnya skor pengguna smartphone. Oke. Baik, itu tadi pembahasan saya terkait dengan uji T sama uji regresi. Karena saya sudah menjelaskan dari kedua materi ini, akhir pula presentasi hari ini. Jadi, saya mohon maaf apabila adanya kekurangan kalimat atau kekurangan tata bahasa, saya mohon maaf. Nah, untuk menutupi pertemuan kali hari ini, saya tutup dengan pangan jari
Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Bye-bye.